curhat. Astagfirullah. Minta solusi Miss Yuni. Saya bekerja di Singapura, Miss. Terus? 5 tahun saya bekerja di Singapura. Astagfirullah. Tenangin diri dulu. Apa saya salah, Miss? 4 tahun saya bekerja di Singapura, saya melunasi utang suami-suami saya. Suami-suami? Rumah suami saya yang di kampung. Bahkan waktu mau berangkat ke Singapura, beliau nyuruh ke Arab Saudi karena mendapatkan uang fee 10 juta, Miss. Oke. Di situ dari keluarga melarangku karena terlalu jauh, jangan nak. Karena utangnya begitu banyak, Miss. Bahkan rumah pun sekarang udah dijual. Dengan menekatkan saya meninggalkan anak umur 2 tahun dan umur 10 tahun. Oke. Pergi saya ke Singapura. Berangkat 1 bulan di PT. Saya nggak di PT, Miss. Bahkan saya cari kerjaan di luar supaya saya bisa menafkahi anak-anak saya pas di waktu Lebaran. Di situ saya PKL mendapatkan gaji 1 bulan, visa saya turun, Miss. Visa saya turun, pergi saya ke Singapura. 4 bulan di Singapura saya nggak betah karena pekerjaannya terlalu berat. Di situ tidak mengeluh sama majikan sama sekali. Cuman saya bilang sama agent, tangan saya bengkak, aku bilang kayak gitu. Terus makan pun kurang, cuman hari-hari kasih Maggi, Miss. Saya terima, Miss, mungkin awal ujian saya. Di situ aku bener-bener udah nggak kuat, Miss. Saya lapor, Mem. Aku bilang, ini tangan saya bengkak. Aku nggak kuat karena bekerja di 2 rumah, Miss. Yang rumah satu itu rumah bangau besar banget, harus mengepel pakai tangan. Ya. Ngepel pakai tangan ini tulang ini bergeser, Mir. Bergeser karena harus mengepel pakai tangan dari tangga 1 sampai ke 4, Miss. Di situ saya nggak kuat, tolong balikin saya ke agent, bilang kayak gitu. Bahkan makan aja kurang, rambut saya itu diberondolin, Miss, dicepak sama majikan. Saya terima. Saya nggak kuat, saya lapor ke sponsor saya yang di Indo. Kata beliau, tolong itu anak saya diganti majikan. Di situ majikan marah, saya mengambil kamu mahal, gini. Aku nggak kuat minta balikin. Beliau balikin di agent, alhamdulillah 2 minggu dapat majikan, Miss. Alhamdulillah. 2 minggu dapat majikan, alhamdulillah majikannya baik. 1 tahun di sini, majikan saya perempuan meninggal. Di situ saya tinggal berdua sama saya punya ser. Alhamdulillah baik, beliau, Miss. Bahkan utang-utang di kampung sudah lunas, alhamdulillah. Di situ ujiannya di suami. Suami nggak mau bekerja, dibawa anak sono ke sini, dimanfaatin utang tak bayar semua. Nanti kalau video call, tak tutup kameranya. Kamu di situ ngelonte. Udah makan kontol berapa kamu di situ? Bahkan di sini masih baru, Miss. Potongan aja belum habis. Oke. Terus di situ utang banyak, potongan belum habis. Dapat kabar bapak saya meninggal, Miss. Di situ shock aku, Miss. Shock. Bahkan mikirin anak saya dibawa kabur sama suami saya semua. Karena di situ saya off day, saya duduk sama teman-teman, dia cemburu di situ katanya ada laki-laki. Bahkan kita makan di situ ada laki-laki. Demi Allah, Miss, nggak ada aku di sini tuh. Jalan sama teman, makan sama teman. Orang tua saya meninggal, bahkan potongan saya belum habis, saya nggak bisa pulang, Miss. Dan sudah, bahkan dia nggak berani karena cuma dapat sisa $48, tak kirimin ke Indo buat anak biar minum susu. Tiba-tiba dia tahu kayak gitu, anak dibawa kabur pulang ke Medan semua, Miss, dua-duanya. Dibawa kabur, habis dibawa kabur nggak bisa ngasih makan.
Anak tinggal tulang-tulang semua badannya dikasih susu. Susu apa itu, Miss ya? Buah itu. Biasa anak minum susu kau dikasih susu buah. Jadi tak kirimin dua, bawa pulang lagi ke Lampung. Diurus lagi sama, dititipin mobil ARS dari Palembang ke Lampung, Miss. Dua anak masih kecil-kecil. Di situ posisi anak demam di dalam mobil tanpa ada orang tua. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus alhamdulillah semua udah habis potongan, udah bisa menyicil utang. Bahkan saya pergi itu mempunyai 2 bank, Miss, yang harus diangsur setiap bulan. Rumah sudah dijual karena hobi suami saya tarung ayam, judi. Judi, oke. Saya masih terima, nggak ada pikiranku itu pergi ke Singapura untuk pisah rumah tangga. Aku pengen perbaiki ekonomi. Alhamdulillah rentenir sudah lunas semua. Apa saya salah, Miss? Saya berpikir saya punya suami, nggak punya suami, saya tetap bayar utang sendiri. Di situ saya 3 tahun di sini, aku minta pisah. Dia bilang, kalau kamu mau pisah sama saya, tebus buku nikah ini. Dia minta paspor, tak bikinin paspor, katanya mau ke Malaysia. Aku bikinin paspor dia, Miss. Ternyata dia nggak pergi ke Malaysia. Bikinin paspor, dia nggak pergi, cuma sabung ayam, tarung ayam. Tujuan hidup nggak ada. Di situ saya minta buku nikah, biar saya menggugat, nggak dikasih. Akhirnya saya pergi ke Batam, mengurus pengacara, dan saya menggugat cerai. Dia, tanpa dia, sampai sekarang pun beliau tidak tahu, Miss. Kalau beliau tidak, apa saya salah, Miss? Waduh. 100.000, 200.000, apa saya salah, Miss? Saya menggugat, bahkan pengacara pun sudah saya bayar. Beliau tidak tahu kalau saya sudah menggugat dia. Apa saya salah, Miss? Sebentar. Ini bukan berbicara tentang salah atau benar. Ini berbicara dari hati kalian sendiri. Karena saya orang luar nih. Saya cuma menikmatin suaramu saja. Saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi keputusan ada di tanganmu. Hanya kamu yang tahu. Apakah ini yang terbaik atau tidak. Jangan percaya omongan orang. Karena target dan tujuan orang beda-beda. Kalau menurutmu itu yang terbaik, jangan dengarkan orang di luar sana. Karena orang di luar sana bukan pelaku dan juga korban. Sebagai wanita mandiri, ujiannya adalah keluarga. Jadi saat ini, kamu sudah bisa membesarkan anak-anakmu. Yang penting pesan Miss Yuni satu. Pesan Miss Yuni satu buat kamu khususnya. Sekarang ini kamu menjadi janda. Tetapi jadilah janda yang berkelas. Jadilah janda yang berkelas. Berkelas bukan berarti uh, uh, sok kaya atau merasa paling cantik, merasa paling hebat. Tidak. Janda kaya, janda yang punya harga diri. Janda yang tidak mudah untuk digagai laki-laki. Karena banyak sekali orang yang mengaku janda tapi berebut laki orang. Jadi mendingan jadi janda yang terhormat aja. Santai aja, boles saja. Kalau memang tujuannya bercerai dengan suami untuk masa depan anak, ya fokus sama anak saja, sayang. Ya. Tapi beliau tidak tahu kalau saat ini saya sudah mencerai. Beliau tidak tahu karena dia berkata kalau kamu menceraikan, anak tak bawa semua. Ya itu urusan dia lah. Biarkan saja. Tapi pada faktanya ingat kontrak kerja kamu atau apapun itu jangan atas nama suami lagi. Karena takutnya husband kamu meninggal dunia atau apapun, ahli warisnya itu siapa. Dan satu hal, beli BPJS Ketenagakerjaan. Jika terjadi sesuatu sama kita, setidak-tidaknya anak kita masih bisa sekolah dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu aja pesan saya. Karena kalau kita udah nggak punya siapa-siapa, kita nggak punya suami. Karena meninggal itu wajar ya, dalam keadaan apapun meninggal itu wajar. Jadi jangan bilang, amit-amit jabang bayi ini ojo sampai. Ya kita nggak tahu. Lebih baik kan sedia payung sebelum hujan. Pesan saya, jika kamu sudah bercerai, satu aja. Buat semuanya. Punya BPJS Ketenagakerjaan. Nitip anak di negoro. Tapi
Tapi yang saya pikirin, Miss, masalah anak-anak sampai beliau tahu beliau sudah tak cerai. Apa aku salah nggak, Miss? Apa aku salah? Nanti anak diambil dia, sedangkan anak satu masuk SMA, satu kelas 2 butuh biaya, sedangkan orang tua. Mbak, Ya, Miss. saya kasih tahu. Laki-laki itu pinternya ngancam, anak dijadikan bahan. Tapi percaya deh, anak juga berhak memilih sayang. Anak bisa lari kok dari dia. Ngerti? Jangan khawatir keterlaluan. Nanti jatuhnya kamu depresi. Dia dibawa, dia emang diikat, dimasukin dalam keranjang. Kan enggak. Anak punya cara untuk Kemarin pergi. Anak kemarin dibawa, Miss, dia minta uang 4 juta, kan aku nggak ada duit lah segitu banyaknya, laporkan Mas. polisi Ya, loh. kayak gitu. Laporkan polisi sama kampung loh. Dimanapun Terus dia berada. bilang, Mm-mm. aku mau kerja. Ya udah, tak kasih uang 1 juta. Mau kemana, Mas? Mau ke Bali. Minta 1,5 juta. Beliau nggak aku kasih, karena nanti kalau nggak dikasih anak dibawa kabur. 1 hari dibawa, cuma dibawa muter tak kasih, ternyata nggak kerja, duit udah habis. Nelpon saya lagi, Ya itu yang itu dimanfaatin ujian saya. anak. Itu ujian. Untuk perempuan mandiri memang seperti itu ujian. Ngerti nggak? Ujian anak orang mandiri kayak gitu. Apalagi kamu sudah punya uang sendiri. Tapi kenapa rasa dendam dan benci saya ini, apa salah saya tidak memaafkan beliau, Miss? Salah. Kalau berbicara. Saya tidak bisa memaafkan, Miss. Saya benci banget sama dia, Miss. Bahkan bapakku meninggal itu sebenarnya gara-gara dia, Miss. Apa aku salah membenci Ini dia, Miss? sebentar. Ini mindset yang salah lagi. Ini mindset yang salah lagi. Orang meninggal dunia itu bukan karena orang lain. Karena memang sudah jatuh waktunya. Cuman seolah-olah setan itu akan memanfaatkannya adalah kesalahan orang lain agar kamu membenci. Saya tidak setuju ya. Karena meninggal dunia itu bukan urusan kita. Malaikat sudah Sherlock, sudah menjemput. Jadi jangan melibatkan orang lain tentang meninggal dunia. Nggak ada hubungannya dengan manusia. Itu udah takdir dia. Nggak boleh lah ya. Ini yang otakmu udah dimanfaatkan setan gentayangan itu. Saya nggak setuju dengan orang yang menyalahkan orang lain atas kematian orang lain. Nggak ada. Kematian itu sudah ada tulisannya sendiri. Iya, Miss. Tapi kenapa di saat orang tua saya, bapak saya masih hidup, itu pikiran karena ditagih utang suami saya. Bahkan orang tua saya stroke, Miss, nggak bisa jalan, dimaki-maki sama orang itu. Itu bukan utangnya almarhum bapak, utangnya suami saya. Iya, Beliau biar yang dimarah-marah. Di situ pikiran, jantungnya kumat. Di situ meninggal, Miss. Itu gara-gara dia, Miss. nggak ada, nggak ada, Iya. nggak ada, nggak ada yang bukan dia. Memang pada waktunya, cuman perantara saja. Saya tidak setuju. Berarti otak kamu itu sudah dijalankan sama iblis setan gentayangan. Karena iblis setan gentayangan itu ngajarin kita untuk membenci orang dan dendam sama orang agar kita bareng sama dia masuk ke neraka. Jangan benci. Dia jahat urusan dia sama Tuhannya. Yang penting kamu jangan ikut campur. Karena banyak sekali ya Mbak ya, orang itu membenci tanpa alasan. Apalagi kamu membenci dengan alasan. Jadi dibenarkan sama setan. Iya, gara-gara suamimu itu loh bapakmu mati. Makanya ingetan dek dendaman, dek jangan maafkan dia. Sampai mati jangan dimaafkan dia. Akhirnya kamu pulang membawa dendam. Dan ini dapat untung siapa? Setan. Udah kamu jadi bolonya, udah jadi temannya satu. Kamu boleh membenci, tapi sewajarnya saja. Manusia siapa sih yang nggak benci? Cuman sewajarnya saja. Jangan sampai dendam kusumat. Karena ada orang yang penuh kebencian. Saya nggak tahu hidupnya akan bahagia atau tidak. Yang saya tahu orang yang penuh kebencian tidak akan pernah bahagia. Gampang baperan, gampang emosian. Ngerti nggak? Iya, Miss. Kamu Bahkan nggak di salah. saat saya pulang cuti, Mas, saya tidak mengasih tahu beliau malah, kamu menganggap aku apa? Kamu tuh masih istri saya. Karena karena saya tidak mau lagi bertemu dengan beliau, Miss. Terlalu sakit. Rasa hati ini bencinya sudah mendarah daging. Kenapa saya nggak bisa memaafkan beliau? Ya, itu tadi. Itu cara setan. Itu setan yang menguasai dirimu. Kamu udah cerai, ya udah santai aja kali. Nggak usah sedendam itu. Tapi beliau tidak tahu, Miss, kalau kalau aku sudah menceraikan Ya beliau. udah, yang penting kan kamu tahu. Iya, Ngapain kamu sibuk-sibuk ngurusin orang yang sudah kamu ceraikan?
Bahkan dia selalu mengolok-olok kan, hello teh, udah habis makan kontol berapa kak? Astagfirullahaladzim. Ya udah, ngapain kamu didengerin? Salahmu juga. Ngapain dimasukin di otak? Udah dia jahat, ngapain kamu masih berbicara, komunikasi? Enggak, Miss. Sekarang udah enggak. Cuman Dan maka dari saya itu, selalu masang story saya happy, saya bisa menafkahi anak. Bahkan anak minta 50.000 aja nggak dikasih. Lebaran, Miss. Di saat momen lebaran kemarin. Sama sekali nikah anak sejak aja kamu enggak. nikah kan dia kayak gitu. Ngapain kamu sekarang bertanya? Kan sejak dari dulu, bukan nah sekarang aja. Kenapa dendamnya sekarang? Ya udah kan kamu udah biasa kayak gitu, disakiti ngapain? Jadi aku Enggak. nggak salah kalau aku menggugat cerai ya, Miss. Saya tidak ikut campur masalah orang, kamu udah menceraikannya. Ingat, perempuan itu sebenarnya tidak butuh solusi, tapi butuh pembenaran dari orang lain. Dan saya tidak mau ikut campur dalam rumah tangga orang. Jika menurutmu itu yang terbaik, kenapa tidak? Karena saya itu paling nggak mau perceraian, pembuangan anak, sama utang piutang. Itu saya mau nggak mau bahas. Ini masalah rumah tanggamu. Miss Yuni cuma Iya, ingin Miss. bilang, sebenci apapun kamu, tetap dia pernah bersamamu. Kamu pernah Iya, menikmati Miss. hidup, pernah indah bersamanya. Sejahat Iya, apapun dia, kamu pernah ada di bawahnya dan dia pernah di atasmu. Jadi menurut pendapat saya, kenapa begitu dendam? Sementara kamu pernah menikmati hidup bersamanya. Saya pernah membenci seseorang yang sungguh luar biasa. Tetapi setelah saya pikir-pikir, saya pernah indah bersamanya kok. Saya pernah bersayang sama dia kok. Kenapa sekarang saya banyak alasan untuk membenci dia? Tidak. Saya tidak mengizinkan hati saya tersisa hanya untuk membenci orang lain. Ngerti? iya, Miss. Ada yang lain lagi? Ini mau tanya masalah kontrak kerja saya, Miss. Kan saya habis ini di bulan 11. Mm-mm. Tapi work permit saya itu di tahun depan. Apa saya harus mengikuti work permit atau kontrak kerja, Miss? Tentang Singapura saya tidak tahu tentang pekerjaan. Nah, sebaiknya tanyakan sama agenmu saya. Karena Miss Yuni tidak paham. Iya, Miss. Oke, semangat dan I love you ya. I love you too, Miss. Semangat sayang, yuk, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya secara pribadi tidak ikut campur masalah rumah tangga orang ya. Jadi saya minta izin kalau kalian berbicara tentang rumah tangga saya itu takutnya salah karena saya hanya mendengarkan satu orang saja. Halo.